Shalom warga kerajaan sorga. Ya, hari ini kita sama-sama kembali di rumah Tuhan. Yang pastinya kita berada di rumah Tuhan untuk sebuah tujuan, amin. Kita datang ke tempat ini tidak hanya memanaskan kursi saja, tetapi kita ada di tempat ini karena sebuah tujuan. Tujuan itu adalah bicara tentang kehidupan. Kalau kita bisa mendengar firman Tuhan, kita sedang mengetahui tentang kehidupan di dalam diri kita. Kita sedang membuat ada cerita Tuhan di dalam diri kita. Bukan cerita kita untuk diri kita. Tetapi ada cerita Tuhan yang Tuhan mau berikan di dalam diri kita. Amin. Karena saya percaya cerita Tuhan itu sungguh luar biasa dibanding cerita kita. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi, lebih besar dibanding rancangan kita. Setuju? Dan saat ini kita sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Biarkan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar dengan tema adalah budaya kerajaan Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya Kingdom Culture. Oke. Jackson. Oke. Warga kerajaan sorga. Hari ini kita siap belajar, amin. Mengenai satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Materi ini yang kita pelajari, yang akan kita pelajari ini berbicara mengenai sebuah ilmu kehidupan yang harus kita bawa dalam diri kita sebagai warga-warga dari pemerintahan kerajaan sorga, amin. Nah, tema pesan Tuhan hari ini adalah budaya kerajaan. Dan saya percaya tanpa satu hal yang kita bicarakan ini, maka orang-orang, yang pertama orang-orang di sekeliling kita akan kesulitan mengenal diri kita. Kalau kita tidak punya materi tentang ilmu yang akan kita bahas ini, maka yang pertama orang-orang di sekeliling kita akan kesulitan mengenal diri kita kalau kita ini sebenarnya adalah bagian dari penduduk pemerintahan kerajaan sorga. Nah, yang kedua, kalau kita belum paham akan ilmu yang kita pelajari ini, maka kita akan juga kesulitan. Diri kita akan kesulitan mengenai apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Karena kita tidak memiliki ukuran standar budaya yang benar dalam diri kita. Amin. Jadi mau tidak mau, saudara harus memiliki ilmu yang kita bicarakan pesan Tuhan hari ini mengenai budaya kerajaan sorga. Amin. Jangan sampai kita tidak mengetahui sehingga yang pertama kita kesulitan, orang lain kesulitan mengenal diri kita. Karena kita tidak punya budaya, standar budaya. Yang kedua adalah kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak punya standar ukuran budaya dalam diri kita. Amin. Nah, ayat yang mendasari untuk kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan adalah di dalam Roma 12, ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tahukah bahwa ayat ini sebenarnya sedang berbicara tentang di mana kita berada. Ayat ini sedang berbicara tentang budaya. Bicara tentang ukuran yang kita miliki di dunia ini. Amin. Tahukah saudara, ayat ini juga sedang berbicara tentang sebuah kekhususan yang ada di dalam diri kita. Ayat ini sedang berbicara mengenai identitas diri kita. Bicara tentang ukuran yang ada dalam diri kita. Dan ayat ini juga sebenarnya sedang berbicara mengenai sebuah kehidupan yang diberi judul budaya. Saat ini kita akan mengetahui sama-sama. Kita harus pahami sama-sama. Kita pelajari sama-sama. Kita yakini sama-sama. Dan kita lakukan sama-sama. Amin. Jangan sampai kita hanya mengetahui saja, tetapi kita tidak meyakini, kita tidak melakukan. Sama saja seperti orang-orang di luar sana, di luar orang-orang percaya.
Mereka hanya mengetahui, mereka tahu firman Tuhan. Bahkan iblis aja tahu firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis pakai ayat. Lalu Tuhan Yesus lawannya pakai apa? Pakai ayat, ada tertulis. Karena Tuhan Yesus menghidupi, bukan saja mengetahui. Budaya kerajaan. Kita lihat dulu apa sih ini Pak Pendeta ngomong budaya. Budaya itu apa sebenarnya? Kita lihat sama-sama. Budaya adalah sebuah model kehidupan. Katakan model kehidupan. Budaya adalah sebuah model kehidupan yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas yang dibentuk dari sebuah daya cipta sehingga orang tersebut mudah dilihat dan dikenal oleh orang-orang di sekeliling. Boleh saya bertanya sama kita semua? Menurut saudara bagaimana kita bisa tahu dan mengenal seseorang bahwa orang tersebut memiliki budaya dalam kehidupannya? Gimana kita bisa melihat kalau orang yang ada di hadapan kita, dia ada budaya, dia pegang budaya. Sama-sama bahasa Indonesia, tetapi logatnya ya. Nih, budaya daerah ini nih. Apalagi, kalau kita melihat di sekeliling kita, ada yang suka pakai, saya lupa tadi pakai apa tuh, blangkon. Berarti ini budaya dari Batak, bukan ya, dari Jawa Tengah, seperti itu. Apalagi yang bisa kita lihat? Makanan. Apalagi kita bisa lihat? Sikap, tata krama, baju, kita bisa lihat nggak kalau orang tersebut sedang mempertahankan budayanya? Bisa kan? Nah, warga kerajaan sorga, saudara dan saya adalah orang-orang yang berasal dari pemerintahan kerajaan sorga. Firman Tuhan Filipi 3 ayat 20 dengan besar mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, bukan di luar. Dan dari situ juga, dari dalam situ juga, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita adalah orang-orang dalam, di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Bukan orang-orang luar dalam pemerintahan kerajaan sorga. Maka sudah selayaknya, seharusnya, kita punya budaya di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Jangan di luar. Firman Tuhan berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam. Katakan di dalam. Ya, bukan di luar. Artinya kita berada dalam pemerintahan kerajaan sorga. Sudah selayaknya ada budaya kerajaan sorga di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Dan saya percaya kalau saudara semuanya sudah tahu dan paham bahwa kita adalah bagian dari penduduk-penduduk dalam pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Nah, dan hal ini juga diketahui oleh roh-roh jahat bahwa saudara adalah penduduk dari pemerintahan kerajaan sorga. Roh-roh jahat itu mengetahui. Mereka tahu bahwa dalam diri kita seharusnya memiliki budaya-budaya kehidupan pemerintahan kerajaan sorga. Dan mereka juga tahu bahwa di dalam budaya-budaya itulah setiap orang percaya kalau memiliki akan sulit diserang oleh roh-roh jahat. Roh jahat itu tahu. Saudara, saya bilang bahwa iblis tahu budaya, saudara mengatakan amin. Halo? Nah, nanti saya mau ini, jangan salah amin ya. Namun inilah yang terjadi bahwa dunia si jahat selalu berusaha menghalang-halangi penduduk pemerintahan kerajaan sorga agar tidak menemukan budaya yang sebenarnya harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Sehingga banyak manusia ini mudah dimuridkan akhirnya oleh dunia si jahat. Tujuannya apa? Untuk membentuk budaya di dalam diri orang percaya. Padahal itu bukan budayanya orang percaya. Padahal itu bukan budayanya penduduk pemerintahan kerajaan sorga.
Inilah yang dilakukan oleh roh-roh jahat kepada manusia ciptaan Tuhan. Untuk apa? Untuk menghambat budaya kerajaan yang sorga miliki masuk di dalam penduduk pemerintahan kerajaan sorga. Iblis itu dengan sengaja dan dengan segala strateginya selalu menghalang-halangi dan menghambat warga kerajaan sorga untuk menemukan budaya-budaya kehidupan kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga, saudara harus mengetahui ini. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Hati-hati bahwa iblis dengan segala strateginya, dengan segala caranya, selalu tidak putus asa, tidak pantang menyerah iblis untuk menghalang-halangi dan menghambat warga kerajaan sorga untuk menemukan budaya-budaya sesungguhnya dalam kerajaan sorga. Namun ada kabar bahagianya buat kita semua. Untuk kita yang setia hadir di rumah Tuhan. Amin. Yang setia hadir di kedutaan kerajaan sorga di tempat ini. Saudara akan kembali menemukan budaya-budaya kerajaan sorga itu kembali. Amin. Saudara akan menemukan. Setan dengar apa yang saya katakan. Kalau saudara setia datang ke rumah Tuhan, ke gereja ini, saudara akan menemukan kembali budaya-budaya kerajaan sorga yang pernah hilang di dalam diri saudara. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 17, repent, kembalilah kepada dirimu yang semula, kembalilah kepada budayamu yang semula, yaitu budaya dalam pemerintahan kerajaan sorga. Bertobatlah, artinya kembalilah kepada identitas awal, kembalilah dengan budaya-budaya yang pernah aku ciptakan kepadamu, yaitu budaya kerajaan sorga. Di tempat inilah saudara akan menemukan setiap minggu mengenai budaya kerajaan sorga. Amin. Di tempat inilah saudara akan menemukan bagaimana engkau hidup sesuai dengan standar budaya kerajaan sorga. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi merasa asing di dunia ini. Supaya kita tidak merasakan, aku nggak tahu siapa diriku, aku mau kemana. Tidak lagi seperti itu. Kenapa? Karena kita sedang kehilangan budaya kerajaan sorga dalam diri kita. Amin. Kalau saudara sudah terbiasa dengan budaya kerajaan sorga di dalam diri kita setiap hari, maka apa yang terjadi? Maka engkau akan terbiasa nanti di pemerintahan kekekalan kerajaan Tuhan. Halo? Belum dong ya, saya ulang lagi. Kalau saudara terbiasa hidup setiap hari dengan budaya kerajaan sorga, maka pada waktunya nanti dalam kehidupan kekekalan, saudara sudah terbiasa dengan budaya kehidupan kerajaan sorga. Amin. Nah, kalau saudara tidak membiasakan dari sekarang hidup dengan budaya-budaya pemerintahan kerajaan sorga, saudara tidak akan terbiasa nanti dalam pemerintahan kekal. Inilah waktunya. Dari 0, 70, 80 tahun, 90, kalau kita masih dikasih umur panjang, latihlah diri kita dengan budaya-budaya kerajaan sorga. Amin. Karena budaya adalah sebuah kunci untuk kita tahu di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Dan gereja Tuhan adalah only one. Satu-satunya tempat untuk warga kerajaan sorga bisa menemukan kembali budaya-budaya kerajaan sorga yang pernah hilang. Kesetiaan kita di rumah Tuhan akan menentukan budaya-budaya kerajaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Gereja Tuhan adalah satu-satunya wadah untuk kita bisa diperkenalkan kembali. Amin. Diberitahu kembali untuk kita bisa latihan menggunakan budaya-budaya kerajaan surga itu kembali. Amin. Supaya pada waktunya nanti dalam kehidupan kekekalan, saudara tidak canggung. Saudara nanya-nanya. Karena saudara nggak bisa berdoa, nggak baca firman Tuhan, nggak ke gereja, saudara nanya. Pas saudara masuk surga, amin. Saudara nanya, itu nyembah gimana caranya sih?
Itu berdoa gimana caranya? Ini berlututnya kayak gimana nih? Menyembah raja bagaimana? Padahal Tuhan udah kasih buku kehidupan untuk kita belajar budaya-budaya kerajaan sorga. Kok nggak diintip, nggak dilihat, nggak dibuka ini buku kehidupannya. Padahal buku kehidupan ini bicara tentang 2 perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian, dan semuanya itu berisi tentang perjanjian sorga di bumi ini. Dan Alkitab ini bicara tentang perjanjian kehidupan manusia sorga di bumi ini. Ada perjanjian berkat, perjanjian perlindungan, perjanjian apa lagi? Kontrak kerja, perjanjian mengelola bumi ini. Dimanapun kita berada, ada perjanjian yang Tuhan akan beritahukan. Rahasia-rahasia Tuhan beritahukan. Tapi kalau saudara tidak mengambil ini masukkan dalam diri kita, kita minim budaya. Kalau minim budaya, kita menjadi orang asing. Kata firman Tuhan, kita ini bukan orang asing. Amin. Kita ini adalah anak-anak kerajaan. Tuhan itu Bapa kita. Kita harus belajar budaya-budaya seperti yang Bapa miliki. Warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat untuk kita semua yang sudah hadir setia dalam rumah Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang beruntung. Amin. Sebab saudara sedang dibuat kembali menjadi serupa dan segambar dengan settingan awal saudara ada di bumi ini. Saudara akan dibuat, sedang diproses. Kalau saudara setia hadir tempat ini rumah Tuhan, saudara sedang diproses untuk menjadi serupa dan segambar dengan budaya-budayanya Tuhan dalam diri kita. Ya, jadi kehadiran saudara hadir di rumah Tuhan adalah keberuntungan bagi kita semua. Katakan bersama, saya beruntung bisa hadir di rumah Tuhan. Bilang sama kanan kiri, kamu beruntung bisa hadir di rumah Tuhan. Jadi kalau saudara beruntung di rumah Tuhan, hadir, yang nggak hadir apa? Buntung, bukan. Belum beruntung gitu ya. Saudara hadir beruntung, yang nggak datang buntung. Jangan juga seperti itu. Belum beruntung. Nanti kalau dia hadir, mereka akan beruntung seperti saudara. Amin. Warga kerajaan sorga, saya mau cerita bahwa sudah banyak korban-korban yang berjatuhan. Sehingga orang-orang percaya benar-benar sedang kehilangan budaya kerajaan sorga. Akhir-akhir ini, zaman akhir ini. Sehingga tidak sedikit mereka yang tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan di dalam hidupnya. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Karena sudah banyak korban-korban orang percaya. Saya bilang orang percaya. Nah, ciri-ciri orang yang sudah kehilangan budaya kerajaan sorga, pasti mereka akan mudah menyerah. Mereka mudah takut, mudah putus asa, bahkan mudah mundur dari iman, dan tidak menyukai hal-hal rohani. Kebal akan nasihat-nasihat rohani yang diberikan. Kalau ini yang terjadi berarti roh jahat sudah berhasil menghambat, menjegal, supaya apa? Kita kehilangan budaya-budaya kerajaan sorga. Seharusnya kalau kita punya budaya kerajaan sorga, saudara bilang, gua mah begini orangnya. Gua udah dilatih sama firman Tuhan. Gua mah begini. Amin. Haleluya. Mengapa kita perlu menyatu dalam budaya kerajaan sorga? Kita lihat sama-sama ada 3. Yang pertama adalah karena budaya kerajaan sorga itu sebenarnya membentuk kekuatan penuh. Membentuk kekuatan yang penuh kuasa kerajaan sorga di dalam diri kita. Kalau saudara sebagai seorang asing, datang dan pergi sesuka hatimu, teganya di kau. Datang ke gereja, lagi maunya aja. Budaya kerajaan sorga minim di dalam diri kita. Yang kedua,
Karena budaya kerajaan sorga membuat manusia bisa kembali serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan. Amin. Kita adalah produk atau manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Segambar ini bicara tentang kekuasaan, kekuatan, kapasitas, wibawa, otoritas kerajaan sorga dan kuasa itu ada dalam diri kita. Serupa ini bicara tentang karakter. Rupa-rupanya, ini anak mirip kayak bapaknya ya, karakternya. Itu rupa-rupanya. Kalau bicara segambar, ini anaknya mirip bapaknya ya, besar ya, tinggi ya, gambarnya. Dan kita semua ada di tempat ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Dan kalau kita sering hadir dalam rumah Tuhan, maka otomatis budaya kerajaan itu menyatu yang akan membuat kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Yang ketiga, mengapa kita perlu menyatu dalam budaya kerajaan sorga? Karena budaya kerajaan sorga membuat manusia bisa kembali kepada rancangan hidupnya raja dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya mau tanya seberapa hebat saudara bisa menghasilkan sesuatu. Wah, saya hebat. Di belakang saudara ada yang lebih hebat lagi. Di belakang kita bilang hebat, ada yang lebih hebat lagi. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Di atas dia tidak ada lagi. Kalau kita menyatu dalam budayanya Tuhan dalam diri kita, maka otomatis bukan rancangan kita yang bergerak dalam diri kita setiap hari, tetapi rancangan Tuhan yang hadir setiap hari. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan. Saudara bisa tahu anak-anak muda, apakah engkau 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun adalah orang-orang yang sukses. Amin. Bagaimana saudara bisa menilai bahwa saudara 10 tahun orang yang sukses? Ya. Warga kerajaan sorga, kalau kita dengan giat menyatukan diri kita dengan budayanya Tuhan, budaya kehidupan, maka sudah pasti, aku ini mengetahui ya, rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan yang ada padamu mengenai aku, bukan. Tapi rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya kita hidup bukan cerita kita. Kita hidup, kita sedang menceritakan cerita Tuhan dalam kehidupan kita. Luar biasa. Amin. Hanya kita perlu bersaksi tentang cerita Tuhan dalam hidup kita. Bukan cerita kita. Warga kerajaan sorga. Ada ciri-ciri orang percaya yang kehilangan budaya kerajaan sorga. Minus semua. Yang pertama adalah kurang setia datang ke gereja. Saya berharap bukan kita semua yang ada di sini. Kalau ada setelah mendengar pesan ini, kita harus setia datang ke gereja. Amin. Yang kedua, kurang memiliki kehidupan firman Tuhan. Kalau kita kurang memiliki kehidupan firman Tuhan, artinya saudara belum paham. Saudara belum paham bahwa Alkitab ini berisi tentang kehidupan. Kunci kehidupan sukses ada di sini. Cerita Tuhan tentang saudara ada di sini. Kalau saudara masih kurang memiliki kehidupan firman Tuhan, artinya saudara sedang kehilangan budaya kerajaan sorga di dalam diri saudara. Jadi gimana dong Pak Gembala? Ya, jawabannya saudara tahu sendiri. Artinya saudara harus terima firman Tuhan ini setiap hari. Setiap hari aja kita kurang menyatu. Harusnya bertambah lagi, ditambah lagi. Dan sekarang media sangat banyak sekali untuk kita bisa menerima budaya Tuhan. Kita bisa nonton YouTube, kita bisa dengerin khotbah dan lain-lain. Supaya apa? Supaya budaya Tuhan, budaya
pemerintahan kerajaan Tuhan semakin menyatu di dalam diri kita. Amin. Kalau kita sudah setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan dan meyakini, dan belajar melakukan, pertahankan itu. Tapi jangan baca firman Tuhan sama seperti orang-orang di seberang, hanya mengetahui saja. Hanya mengetahui dan isi absen. Haleluya. Tapi kita harus beda. Katanya kan tadi ayat Roma 12 ayat 2, janganlah engkau serupa dengan. Kita baca firman Tuhan, boleh sama seperti mereka. Lalu kita mengetahui sama. Yang membedakan kita harus merenungkan, meyakini, mendeklarasikan di dalam kehidupan kita. Biarkan ayat itu firman Tuhan yang jadi rema, perkatakan, ini terjadi dalam kehidupanku. Amin. Ya, keempat, tidak berada dalam komunitas rohani. Ada juga beberapa survei bahwa ada orang percaya hanya datang dan pergi. Itu bagus. Tapi lebih bagus lagi untuk supaya lebih cepat menyatu budaya kerajaan sorga, mesti tetap ada dalam komunitas rohani. Di sini ada kersel yang membuat kita semakin terbangun, semakin membuat semakin cepat menyatu dalam budaya kerajaan sorga. Amin. Di sini ada juga 2 kelompok mungkin pengawal atau ini bisa ikut bergabung supaya apa? Supaya saudara ada dalam komunitas rohani yang membuat di alam supranatural menyatu di dalam budaya kerajaan sorga. Nah, sekarang bagaimana membentuk budaya kerajaan di dalam diri kita? Ini kebalikannya. Harus setia datang ke gereja, amin. Yang mau setia datang ke gereja katakan amin. Katakan yes. Yang kedua, harus memiliki kehidupan firman Tuhan setiap hari. Walaupun saya jadi gembala, firman Tuhan bukan cuma buat persiapan khotbah. Bukan cuma untuk dibagikan. Tetapi firman Tuhan itu untuk saya, untuk jadi berkat buat saya dulu. Amin. Kita harus miliki kehidupan firman Tuhan setiap hari. Kalau mau budaya kerajaan ada di dalam diri kita. Ketiga, memiliki kehidupan doa setiap hari. Amin. Mungkin saudara bisa berkata begini, saya itu setiap hari berdoa Pak Gembala, tapi doanya doa makan. Menurut saudara itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kehidupan. Doa itu menjadi sebuah kehidupan. Doa itu bukan sekedar laporan, Tuhan saya mau makan, lapor Tuhan, saya izin lapor saya mau makan. Thank you buat makanan ini, bukan. Tetapi kehidupan doa ini bicara tentang hubungan. Ada waktunya di mana kita bisa membangun hubungan sama Tuhan tanpa meminta. Kita bilang, Tuhan Yesus kau baik, Engkau yang layak aku sembah. Kaulah pemilik hidupku, Kaulah penguasa hidupku, Kaulah segala-galanya dalam kehidupan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang tidak ada permintaan. Semuanya pengagungan, pujian, penyembahan, rasa bangga, syukur sama Tuhan. Dan sebuah komitmen sama Tuhan. Muliakanmu, Bapa dan Raja aku. Amin. Bangunlah hubungan bukan atas dasar permintaan. Tetapi hubungan di mana kita, Tuhan, saya mau datang saat ini tidak untuk meminta. Aku cuma mau bersama denganmu. Amin. Karena bersamamu itu sudah cukup bagiku. Tiba-tiba saat kita bilang begitu, aku tahu engkau sedang mengalami apa. Tiba-tiba ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Amin. Karena fokus kita bersama dengan Tuhan. Fokus kita bukan tangannya Tuhan, tetapi wajahnya Tuhan. Hati kita taruh pada wajahnya Tuhan. Jangan kita taruh hati kita apa yang ada di tangan Tuhan.
Itu bahaya. Warga kerajaan sorga, fokus hati kita wajahnya Tuhan, bukan apa yang ada di tangan Tuhan. Kalau fokus hati kita apa yang ada di tangan Tuhan, maka budaya itu tidak akan pernah bertambah. Budaya kerajaan sorga tetap hilang dalam diri kita. Amin. Saudara lebih suka mana? Suami dan istri ketemu saudara karena meminta sesuatu. Itu mah dulu Pak Gem, sekarang udah enggak. Apakah begitu bapak-bapak, ibu-ibu? Curhatan. Kalau saya sama istri saya ikut aja, kenapa ya? Enggak ada apa-apa, yang penting aku bersama denganmu. Cie. Warga kerajaan sorga, kita harus bentuk ini di dalam diri kita. Bagaimana membentuk budaya kerajaan sorga dalam diri kita, amin. Harus tetap berada dalam komunitas rohani. Jangan pernah lupakan keempat bagian ini. Kalau enggak kita akan kehilangan budaya kerajaan sorga dan kita akan masuk kepada serangan strategi iblis yang merusak hidup kita. Nah, ada 3 rahasia. Ada 3 area budaya kerajaan sorga yang harus kita latih dalam diri kita. Area yang pertama ya, ada 3 jenis area budaya kerajaan sorga. Yang pertama adalah area pikiran. Filipi 4 ayat yang ke-8, bisa nanti dibantu, Filipi 4 ayat 8 sama Filipi 2 ayat 5. Filipi 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke, baik. Pikirkanlah itu. Kalau tiba-tiba ada hal yang gak baik, tetap pikirkan itu kata Tuhan. Pembalasan adalah bukan hakmu kata Tuhan, adalah haknya Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan budaya kerajaan sorga di area pikiran kita? Hanya satu jalan, yaitu terima dan perbanyak pengetahuan firman Tuhan di dalam diri kita setiap hari dibanding pengetahuan yang informasi dunia berikan mengenai budaya-budaya yang dunia si jahat berikan. Warga kerajaan sorga. Nah, sekarang caranya bagaimana sih bisa melihat apa yang ada di area pikiran kita? Ada apa aja setiap hari, lebih banyak yang mana? Informasi yang mana yang ada di pikiran kita? Silakan cek informasi apa saja yang lebih banyak masuk dalam diri kita dalam satu hari. Apakah lebih banyak pengetahuan yang masuk tentang hal-hal rohani? Atau justru banyak budaya-budaya yang dunia berikan dalam satu hari? Berapa lama saudara meng-scroll TikTok dan lain sebagainya, media IG, dibanding saudara melihat hal rohani? Ingat, ini area pikiran. Kalau yang lebih banyak hal-hal dunia, jangan heran kita minim budaya kerajaan sorga dalam diri kita. Kita minim budaya kerajaan sorga. Kita minim pengetahuan budaya kerajaan sorga dalam diri kita. Apa yang terjadi sehingga saat ada masalah kita bukan menggunakan cara berpikir budaya kerajaan sorga. Kita memutuskan, kita memikirkan cara budaya dunia si jahat. Kita bereaksi, kita mengeluh. Karena apa? Kita minim. Halo? Yes, it's me itu Pak Gembala. Itu saya Pak Gembala. Yuk, masih ada waktu untuk kita belajar, untuk kita menambahkan isi firman Tuhan, hal rohani dalam diri kita. Kita harus seimbang. Kalau lebih banyak sebelahnya lebih banyak tentang budaya dunia yang ditanamkan, akhirnya berkata, gua tuh seperti ini.
Gak bisa dirubah. Sudah terlalu lama saudara dididik, dimuridkan oleh dunia. Sampai ada budaya yang baru masuk oleh firman Tuhan aja, sulit untuk masuk. Merubah hidup kita. Karena budaya dunia lebih banyak masuk dalam diri kita. Ini pesan Tuhan. Perbanyak, amin. Perbanyak dan terima lebih banyak hal rohani, harus seimbang. Kalau nggak seimbang kita akan mudah lemah, kita mudah takut, kita mudah bereaksi negatif. Warga kerajaan sorga. Area yang kedua adalah area Dwi Pangga, bukan ya, area perkataan. Efesus 4 ayat 29, silakan. Efesus 4 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Warga kerajaan sorga, apa yang ada di dalam perkataan kita, itu apa yang ada dalam stok pikiran kita. Betul? Makanya kalau stok dalam pikiran kita lebih banyak duniawi, hal duniawi, jangan heran yang keluar adalah duniawi. Kalau lebih banyak hal rohani dalam stok warehouse, stokis pikiran kita, maka yang keluar adalah hal-hal rohani. Amin. Kalau stok kita adalah hal rohani, saat saudara difitnah, saudara dibuat tidak adil, maka perkataan kita keluar hal-hal rohani. Pada saat mau keluar hal-hal yang duniawi, nggak ada. Dan itu jangan dicari-cari. Karena saudara sudah terlanjur banyak stoknya hal rohani dalam pikiran saudara. Amin. Di dalam pikiran kita ini seperti rak semuanya. Stok hal rohani. Dan itu bisa menukar dengan masalah, dengan sesuatu yang negatif yang ada di dunia ini. Amin. Dan itulah yang membuat kenapa Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita punya budaya kerajaan sorga. Amin. Karena itu bagaimana mengembangkan budaya kerajaan sorga di area perkataan kita. Pilihlah dan sampaikanlah perkataan sesuai dengan stok pengetahuan budaya kerajaan sorga yang sudah masuk dalam area pikiran kita. Kalau saudara difitnah dalam kantor saudara, saudara bekerja, saudara orang dunia mengatakan bahwa apa? Nggak bisa begini. Saudara harus kemungkinan bisa bereaksi negatif. Tetapi karena stok rohani saudara lebih banyak saat saudara difitnah, saudara mengatakan apa? Saudara membalas atau tidak? Tidak membalas. Karena pilihlah dan sampaikanlah perkataan sesuai dengan stok pengetahuan yang ada dalam pikiran kita. Amin. Ini area yang kedua. Area yang pertama apa saudara? Area pikiran itu area tempat budaya, stok utama. Yang kedua adalah area perkataan. Yang ketiga adalah area perbuatan. Matius 5 ayat yang ke-16. Silakan dibaca. Matius 5 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat apa? Saudara simak ayatnya tadi. Perbuatan Bapamu. Supaya mereka melihat perbuatan. Mereka melihat perbuatan. Mereka melihat apa saudara? Saat pikiran kita penuh dengan budaya-budaya kerajaan sorga dan memikirkan itu, maka otomatis apa saudara? Otomatis perbuatannya akan bisa keluar sesuai dengan input yang masuk. Output itu tergantung sama input yang masuk. Kalau inputnya lebih banyak yang negatif, otomatis outputnya negatif. Tapi inputnya positif lebih banyak mendominasi,
maka akan menghancurkan, mengalahkan yang input yang negatif yang masuk. Kalau saudara mau supaya Pak Gembala, nggak mungkin dong saya masukin input yang rohani terus setiap hari. Tidak. Saudara, kalau masih rohani, saudara akan memilah budaya-budaya yang kata firman Tuhan Roma 12 ayat 2, sehingga kamu tahu membedakan mana kehendak Allah yang berkenan dan yang tidak. Amin. Supaya Tuhan melihat perbuatan. Amin. Saya pernah bekerja. Saya bekerja baru 3 bulan gitu ya. Saya lihat di kantor ini adalah situasi yang atmosfernya tidak bagus. Antara atasan-atasan ini bermusuhan. Lalu kemudian atasan yang masukin saya resign. Dan saya masuk pada atasan baru saya adalah atasan yang pernah musuhan, yang pernah resign. Lalu saya ada di sana. Dan dia berkata, dipanggil ke ruangan meeting. Kamu yang masukin itu ya? Ibu itu ya? Ya. Hitungan 19 hari saya di-cut. Kinerja saya bagus, saya menghasilkan PO, saya bagus visit dan lainnya. Menurut saudara, saya harus apa? Stok dalam pikiran, lumayan. Saya harus jaga perkataan dan tunjukkan perbuatan. Saya cuma bilang, oke baik, terima kasih. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Tapi Pak, satu, saya masih penasaran. Alasannya apa? Yang paling kuat saya di-cut. Dia tidak bisa menjawab karena semua by data. Sekarang zaman KPI, Key Performance Index, semua ada checklist untuk menunjukkan ini KPI supaya kita tetap bertahan di kantor seperti itu. Dan akhirnya terima kasih. Pas gajian, apa yang saya lakukan? Melihat perbuatan. Saya kirim pizza ke orang tersebut. Saya bilang, titip salam, terima kasih. Tahukah saudara apa yang terjadi? Tuhan bela anak-anaknya. Karena budaya itu dilakukan, dihidupi. Apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, Tuhan sediakan. Tiba-tiba Tuhan kasih pekerjaan 2 kali lipat gaji dari yang pernah di-cut. Nah, ini kesaksian kalau kita punya budaya kerajaan surga, kita latih di area kita latih dalam perkataan kita latih dalam perbuatan kita, urusan berkat itu urusan Tuhan. Dan sudah pasti ada perjanjian berkat kalau kita melakukan dan hidup dalam budaya kerajaan surga. Amin. Saya sebagai gembala pendeta tidak hanya berbicara, tapi saya mencoba Tuhan, sebelum aku sampaikan firman-Mu Tuhan kepada jemaat, biarkan ini aku mengalami dulu, aku hidup di dalamnya dulu, baru aku beri kesaksian sama jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Wah, luar biasa, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah tidur, Dia tahu masalah kita. Amin. Dan Dia mengerjakan hal yang the best, rancangan Dia. Ceritanya Dia ada dalam hidup saya. Ceritanya Tuhan ada dalam hidup saudara. Bukan cerita kita lagi. Ini cerita Tuhan tentang saudara. Amin. Makanya luar biasa firman Tuhan Yesaya berkata, rancanganku setinggi langit dari bumi. Artinya nggak ada apa-apanya. Kita mau menyombongkan diri sebagai tinggi-tingginya, tetap kita nggak ada apa-apanya dengan rancangan Tuhan. Rancangan anak-anak Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih sukses, jauh lebih aman, dan selamat di dalam batin kita. Amin. Karena itu mari kita cek dengan kapasitas budaya kerajaan sorga yang ada dalam diri kita. Sekarang kita cek, apakah di area pikiran kita masih minim? Apakah di area perkataan kita masih minim? Apakah di area perbuatan kita masih minim? Apakah budaya kerajaan sorga sudah terhilang dalam diri kita? Halo? Saya berharap saudara menjawab, tidak.
Apakah budaya kerajaan sorga sudah terhilang dalam diri kita? Tidak. Wah, katakan dengan kencang ya. Biar setan gemetar langsung. Jangan cari jemaat gereja KHC Cipondo. Budaya kerajaan sorganya begitu kuat di KHC. Amin. Saya mau tanya, apakah budaya kerajaan sorga sudah terhilang dalam diri kita? Tidak. Amin. Atau kita sedang terus memperjuangkan menyatu dalam diri kita? Waduh, yes. Apakah saudara tidak memperjuangkan? Tidak. Bingung. Ya, jawabannya cuma satu, yang satu tidak, yang satu ya, gitu ya. Apakah budaya kerajaan sorga sudah terhilang dalam diri kita? Tidak. Atau kita sedang terus memperjuangkan menyatu budaya dalam diri kita? Ya, yes. Amin. Nah, selama kita tahu, paham, amin. Oleh sebab itu warga kerajaan sorga, selama kita tahu, paham, dan sadar bahwa kita adalah bagian dari penduduk pemerintahan kerajaan sorga, maka sudah seharusnya budaya kerajaan sorga didemonstrasikan dalam diri kita di tengah dunia. Amin. Apakah kita mau mengembangkan budaya kerajaan sorga itu? Apakah kita mau menunjukkan pada dunia bahwa kita adalah warga-warga kerajaan sorga? Di dalam diri kita punya budaya-budaya kerajaan sorga. Biarlah terang itu bercahaya di dalam diri kita, amin. Saya undang bagi diri bersama, Matius 5 ayat 14-16, kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14-16, kita baca dengan lantang. 1, 2, 3. Ulang lagi ya, ulang. Oke. Buka firman Tuhannya, saya tunggu lagi. 15 detik, saya tunggu. Matius 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Ayat ini bicara tentang saudara. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, yang mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau bercahaya